Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Ibu untuk pelajaran matematika peminatan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk matematika peminatan itu hanya ada satu bab untuk semester genap ini, yaitu bab vektor. Nah, besaran itu kalau kalian ketahui itu ada dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Nah, apa bedanya antara besaran skalar dan besaran vektor? Kalau besaran skalar itu hanya memiliki nilai saja, contoh jarak, massa, dan luas. Sementara vektor itu memiliki besaran atau nilai, juga memiliki arah. Misalnya perpindahan, gaya, dan kecepatan. Nah, vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah. Besar vektor dinyatakan dengan panjang anak panah, sedang arah vektor dinyatakan dengan arah anak panah. Jadi, ada arahnya ya. Jadi, kalau vektor itu memiliki arah. Kalau kalian perhatikan gambar yang Ibu buat di samping ini titik A merupakan titik pangkal, sedangkan titik B merupakan titik ujung vektor. Nah, vektor ini dinamakan vektor AB. Ya, ada cara penulisannya, jadi AB-nya huruf besar, kemudian diberikan tanda panah di atasnya. Selain menggunakan cara menamakannya, selain menggunakan kedua titik ujungnya, penamaan vektor dapat juga menggunakan huruf kecil yang diberikan tanda panah di atas atau diberikan garis di bawahnya atau ditebalkan. Contohnya ini. Nah, vektor itu bisa di dimensi 2 ataupun di dimensi 3. Nah, ini yang vektor di dimensi 2 itu, atau vektor di R2, itu dinyatakan sebagai bilangan yang dituliskan secara vertikal atau tegak, atau horizontal secara mendatar. Jadi, kalau di koordinat kartesius itu hanya ada X dan Y, gitu ya. Nah, kemudian bilangan pertama, kalau cara menuliskannya nanti, bilangan pertama itu menyatakan arah ke kanan, itu nilainya positif, arah ke kiri, nilainya negatif. Nah, bilangan kedua itu menyatakan arah ke atas, nilainya positif, atau arah ke bawah, nilainya negatif. Kalian akan lebih memahami jika memperhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada vektor AB, ini ya. Ini ada vektor AB, kemudian ada vektor CD. Jadi perhatikan arahnya berbeda ya. Kalau AB itu arahnya ke atas ini, kalau CD arahnya ke bawah, kemudian ada vektor EF. Nah, vektor AB itu ada 6, 4. Maksudnya 6 arah ke kanan. Perhatikan tandanya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, 6 arah ke kanan, kemudian 4 arah ke atas. Ya. Berarti cara menulisnya ke kanan dulu atau ke kiri, kemudian atas atau bawah. Gitu ya. Cara menentukannya tinggal lihat tanda arah panahnya kemana. Kemudian untuk yang kedua ini negatif 6, negatif 2. Jadi arahnya ke kiri negatif 6, ke bawah negatif 2. Gitu ya. Kemudian untuk yang EF itu ada 6, 1, 6 arah ke kanan, 2, 3, 4, lihat panahnya ini, 5, 6 arah ke kanan. Kemudian ini di belakang ada kotak-kotak ya, jadi kalau kalian perhatikan, ke bawahnya negatif 8. Karena arahnya ke bawah, maka nilainya negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi cara menentukannya seperti itu, ya. Semoga kalian bisa memahami untuk di vektor di dimensi 2. Kemudian selain vektor di dimensi 2, ada vektor di dimensi 3. Oh iya, tadi untuk cara penulisan, ini perhatikan. Jadi ini bisa kalian tulis berurutan atas bawah atau kanan kiri.
ya. Jadi untuk pertama tetap yang arah ke kanan atau ke kiri. Kemudian yang kedua ini atas atau bawah, gitu ya. Ini juga sama. Nah, ini ya. Kemudian untuk vektor di dimensi 3, ini dia karena dimensi 3 itu berarti kan ada nilai X, Y, dan Z ya. Berarti dituliskan secara vertikal, tegak, atau horizontal mendatar. Perhatikan gambarnya. Ini bisa ditulis secara vertikal ataupun horizontal. Sama ya kayak tadi. Nah, ini Ibu ambil menggunakan balok supaya lebih gampang untuk kalian lihat. Nah, di sini ada HB, kemudian ada DF, kemudian ada vektor FC. Nah, pertama kita menentukan vektor HB dulu. Nah, kan ini kalau Ibu sudah jelaskan di atas ini, penulisannya bilangan pertama menyatakan arah ke depan dan ke belakang. Nah, kemudian untuk yang kedua itu menyatakan arah ke kanan atau ke kiri. Kemudian yang ketiga itu arah ke atas atau ke bawah, gitu ya. Nah, sekarang perhatikan. Untuk HB, ini ya, HB, H ke B, panahnya kan ke arah B, makanya dinamakan vektor HB. Maka perhatikan dulu arah ke depan dan ke belakang. Berarti kalau dari H ke B, berarti arahnya ke depan. Arah ke depan, berarti depan ini kan HE ini ya. Maka HE itu kan dia sama panjang dengan BC, berarti nilainya adalah 5. Berarti H ini ke depannya 5. Nih. Kemudian karena dia dari atas ke bawah, berarti dia turun ya. Turun. Ini. EA ini. EA berarti nilainya nilai yang kedua adalah arah ke kanan dan ke kiri. Berarti dari E dia arah ke kanan. Berarti arah ke kanan 6. Kemudian ke bawah karena dia nilainya ke bawah berarti negatif, negatif 4. Untuk lebih memahami ada contoh selanjutnya yaitu vektor DF. Nah, perhatikan DF lagi. DF berarti pertama perhatikan arah depan ke belakang. Berarti kalau D ke F itu arahnya ke depan. Berarti D-nya ke depan berarti 5. Ke depan positif ya. Kemudian ke F berarti harus ke kanan. Nih, ke kanan. Berarti 6. Kemudian karena D ke F itu posisinya dia vektornya ke atas, berarti ke atas positif berarti 4. 5, 6, 4. Begitupun. Nah, untuk FC, dia ini dia ada di dimensi 3, tetapi vektornya hanya ada 2. Ya. Kenapa? Karena dia masih dalam satu bidang. Ini. Dalam bidang B, C, F, G. Ya. Berarti kalau FC, berarti lihat depan belakangnya dulu. Nah, berarti dia kan F ke C berarti dia ke belakang ya, ke belakang. Nih, berarti negatif 5. Kemudian ke kanan kirinya nggak ada, kan langsung ke bawah. Berarti ke kanan atau ke kirinya nilainya 0. Nah, kemudian dia ke bawah berarti negatif 4. Ini berarti cara menulisnya negatif 5, 0, negatif 4. Bisa juga dengan cara horizontal. Ini cara vertikal, ini cara horizontal. Ya, seperti itu. Nah, ada istilah namanya vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang memiliki panjang 0 satuan dan tidak mempunyai arah. Nah, vektor 0 dilambangkan dengan ini, O, kemudian ada garisnya di atas, dan gambarnya berupa sebuah titik. Ini bisa kalian perhatikan ya. Nah, kemudian vektor posisi. Kita pelajari vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Vektor posisi titik P berpangkal pada titik O, yaitu titik pusat koordinat, dan berujung pada titik P, sehingga dituliskan OP atau vektor P. Nah, ini titik pangkalnya 0,0. 0,0 itu digambar mana nih? 0,0 di sini. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya vektor posisi titik A 4,1. Nah, berarti cara nulisnya OA ya, vektor OA atau vektor A 4, 1. Nah, contoh vektor B 2, 4. Cara nulisnya juga bisa ya pakai ini. Ini menggunakan
ini menggunakan ini apa namanya? Ini cara penulisan dengan menggunakan vektor satuan. Kemungkinan besar kalian sudah pernah mendapatkan ini di fisika, pelajaran fisika ya, pelajaran fisika. Tapi kita hanya akan menggunakan itu dulu, cara penulisan yang ini, vertikal dan horizontal tadi, yang seperti tadi. Nah, kemudian apa itu kesamaan vektor? Kesamaan vektor itu dua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama dan arahnya juga sama. Contoh, kalau kita lihat di kubus AC dan EG. Sekarang AC ini kan arahnya ke ini ya, ke sana nih, ini yang satu bidang. Sama juga dengan EG, ya sama arahnya. Atau FH dengan BD, gitu ya caranya. Tapi kalau BD dengan HF itu beda. Kecuali BD dan FH arahnya sama gitu ya. Kemudian EP dengan QC arahnya sama dan panjangnya sama ini ya. Walaupun posisinya EP ini sebelah ini yang di depan ini, kemudian QC ini yang di belakang ini, tapi arahnya sama, arahnya dan besarnya sama. Kemudian HP dan DB itu berbeda karena panjangnya berbeda. Jadi mudah-mudahan kalian kalau dengan contoh ini bisa mengetahui tentang kesamaan dari vektor. Nah, materinya sampai di sini. Nanti untuk soal akan Ibu berikan di Classroom. Silakan kalian perhatikan Classroom karena kalian beberapa belum memiliki buku pegangan. Jadi nanti soalnya Ibu akan tuliskan atau kirimkan fotonya lewat Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan bertanya, bisa lewat grup ya ataupun di Classroom. Semoga kalian selalu sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.